Shalom Genapers, hari ini kita akan memulai ibadah online kita seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan kepada setiap kami di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai. Kau genapi Tuhan apa yang telah kami bawakan Tuhan untuk setiap para jemaat-Mu di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau sangat berarti bagi
sendiri. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, bahkan kepadamu
Shalom, salam sejahtera, berjumpa kembali dalam ibadah online genap. Saya yakin meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi tidak mengurangi nilai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Karena Ia Immanuel, Ia ada bersama kita tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu mari kita dengan sepenuh hati, pikiran kita arahkan kepada renungan firman Tuhan yang akan menuntun, mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Pada sore hari ini, saya beri tema renungan firman Tuhan dengan judul The Ultimate Goal in Life. Tujuan yang tertinggi, sasaran yang ultimate dalam hidup ini tentu sebagai seorang pengikut Kristus yang harus kita mengerti, yang harus kita ketahui apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti tujuan hidupnya. Saya teringat ketika kecil, mungkin sekitar TK, SD, saya yakin itu pun menjadi pengalaman saudara juga. Kerap kali kita ditanya oleh orang lain, kira-kira kalau sudah besar, apa cita-citamu? Kita biasa menjawab, aku mau jadi dokter, aku mau menjadi insinyur, aku mau menjadi pilot, aku mau menjadi polisi, ini dan itu. Sebenarnya ada tujuan, ada makna di balik pertanyaan tersebut, yang ingin mengajarkan bahwa seorang hidup dalam dunia ini harus mengerti tujuannya, harus memiliki sasaran. Tentu sebagai seorang pengikut Kristus, tujuan dan sasaran hidup kita itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ini harus kita mengerti. Orang-orang dunia ini, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, hanya terfokus dan terpaku kepada sasaran-sasaran dalam dunia ini, dalam tujuan hidup yang mereka jalani dalam dunia ini, hanya hal-hal yang bersifat sementara. Apa berarti orang Kristen anti dengan kesuksesan duniawi? Tidak, kitab suci tidak mengajar demikian. Kita boleh sukses dalam hal-hal yang bersifat sementara ini, tetapi akan menjadi salah kalau kita menjadikan itu sebagai tujuan hidup tertinggi kita dalam dunia ini. Karena itu mari kita kembali kepada firman-Nya, kita kembali kepada kebenarannya, sehingga saudara di masa mudamu engkau mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupmu. Mari kita baca dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, ini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat di Filipi yang diilhami, diwahyukan oleh Roh Kudus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini yang menjadi pernyataan Paulus. Dan saya yakin ini juga menjadi kerinduan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, terutama di masa mudamu. Sejak engkau muda, engkau harus mengerti, engkau harus memiliki tujuan ultimate, tujuan yang tertinggi dalam hidupmu. Bukan sekedar sukses secara duniawi, sukses dengan hal-hal yang sementara. Engkau harus memang belajar keras, engkau harus belajar dengan tekun, engkau harus boleh meraih segala hal yang ada dalam dunia ini dengan prinsip-prinsip firman Tuhan tentunya, bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saat yang sama, jangan kau pernah melupakan ultimate goal, tujuan yang tertinggi dalam hidup seorang pengikut Kristus. Apa yang dinyatakan Paulus di dalam suratnya ini? Ia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang pertama. The ultimate goal, tujuan yang ultimate dari seorang pengikut Kristus adalah memiliki pengenalan akan Kristus, memiliki pengenalan akan Allah. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa ini, tidak lagi memiliki pengenalan akan siapa penciptanya. Mereka hidup menurut keinginan daging, mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Tetapi sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah ditebus, yang menjadi tujuan tertinggi dalam hidupmu di atas segala pencapaian-pencapaian duniawi ini adalah memiliki pengenalan akan Allah. Daniel sukses di Babel, Abraham sukses menurut ukuran dunia, memiliki harta yang sangat banyak, memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi bagi mereka itu bukan ultimate goal, bukan tujuan tertinggi mereka dalam hidupnya. Tujuan tertinggi mereka adalah memiliki pengenalan akan siapa Yahweh, akan siapa Tuhan yang menciptakan mereka. Dengan memiliki pengenalan akan Allah,
Mereka akan tahu tujuan hidup mereka. Mereka akan tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di dalam dunia ini. Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Memiliki pengenalan akan Allah. Bagaimana kita memiliki pengenalan akan Allah? Tentu melalui firman-Nya. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Sehingga melalui firman-Nya kita mengenal Allah. Tidak mungkin seorang mengaku mengenal Allah kalau ia tidak pernah membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu marilah kita belajar firman-Nya, kita merenungkan firman-Nya, sehingga saudara memiliki pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah tentu bukan juga hanya melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita. Sudahkah kita mengembangkan persekutuan pribadi dengan Tuhan yang bukan hanya didasarkan pada kebutuhan kita saja? Kalau kita ada masalah, kita datang kepada Allah, kita berseru, Tuhan tolong saya. Tetapi begitu tidak lagi ada pergumulan, kita tidak lagi mengembangkan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Yang saya maksud juga tentu bukan hanya sekedar ketika kita mau tidur, ketika kita mau makan, minum, kita berdoa, itu baik sebagai bentuk ucapan syukur. Tetapi bagaimana kita secara khusus memberikan waktu-waktu secara intim, pribadi, berkualitas dengan Tuhan. Melalui hal-hal itulah kita akan dibawa kepada pengenalan akan Allah yang lebih lagi. Jadi pengenalan akan Allah melalui firman-Nya. Sudah membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya. Yang kedua, pengenalan akan Allah melalui persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita bersekutu dengan Allah, kita berdoa, melalui itulah kita akan semakin mengenal Dia. Dan yang ketiga, pengenalan akan Allah melalui proses hidup yang Tuhan kerjakan segala sesuatunya dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan. Segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu merupakan bagian dari proses pengenalan akan Allah. Karena itu mari kita jadikan ini menjadi ultimate goal, tujuan tertinggi dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, apa tujuan tertinggi seorang Kristen? Kalau kita kembali membaca dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, Paulus dikatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Tidak hanya berhenti sampai di sana, Paulus katakan dan kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya, sesuatu yang dirindukan oleh Paulus, yang juga harus menjadi tujuan tertinggi bagi seorang pengikut Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang akan memampukan kita untuk kita menjalani hidup dalam dunia ini dengan perkenanan Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Bagaimana kita mengenal kuasa kebangkitannya? Tidak ada cara lain selain melalui ketaatan dan penyangkalan diri. Ketaatan, penyangkalan diri, pikul salib, itu harus menjadi ultimate goal, tujuan tertinggi dalam hidup seorang pengikut Kristus. Apakah hal-hal itu sudah tidak menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi tujuan kita, yang menjadi kerinduan, keinginan kita adalah kehendak kita sendiri? Penyangkalan diri, penyalipan diri, itu artinya kita menempatkan kehendak Allah, menempatkan kebenaran Allah di atas kehendak diri kita sendiri, di atas kebenaran diri kita sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga ia katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kedua ini penting, mengenal kuasa kebangkitannya. Ini harus menjadi ultimate goal bagi seorang pengikut Kristus. Jangan sampai kita mengabaikan. Jangan sampai kita menghabiskan seluruh energi kita hanya untuk pencapaian-pencapaian dalam dunia ini. Berulang kali saya katakan, menjadi kaya tidak dosa. Meniti karir nanti kalau Anda sudah lulus sekolah itu tidak dosa. Mencapai prestasi-prestasi sekolah tidak dosa, asal semua kita persembahkan bagi kemuliaannya. Dan jangan pernah menjadikan hal itu sebagai tujuan tertinggimu dalam dunia ini. Maka kau akan kehilangan orientasi, bahkan kemungkinan besar engkau akan menyimpang keluar dari jalan kebenarannya. Nah, sebagai seorang percaya kita harus tahu, Paulus
kalau dilihat secara ukuran duniawi, ia seorang yang sukses. Ia seorang yang cerdas, yang memiliki pendidikan yang tinggi, masa depannya cemerlang. Tetapi apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga, kalau kita baca dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus katakan, apa yang dulu keuntungan bagiku sekarang tidak ada bandingannya, tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan Kristus. Segala apa yang ada dalam dunia ini, harta, kedudukan, prestasi duniawi, mungkin kalau kita nilai, kita ukur dengan ukuran-ukuran di dalam dunia ini, itu semua bernilai tinggi. Tetapi ketika kita sandingkan itu dengan Kristus, Paulus katakan itu tidak ada nilainya. Bahkan digambarkan seperti sampah yang dibuang, tidak ada gunanya. Ayat ini bukan mengajarkan bahwa semua itu tidak penting. Ayat ini mengajarkan bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh melebihi segala-galanya yang ada dalam dunia ini. Dan sebagai orang percaya, kita harus tahu akan kebenaran ini. Jangan sampai kita membalik, kita menukar hal-hal yang dunia ini bagi kita yang bersifat sementara, kedudukan, popularitas, harta, kita tukar. Kita tempatkan itu di tempat yang paling pertama. Kristus justru kita taruh di tempat yang terendah. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan mengajar yang harus menjadi ultimate goal, sasaran yang tertinggi, tujuan yang tertinggi dalam hidup sebagai seorang pengikut Kristus adalah pengenalan akan Dia. Yang kedua adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Mengalami kuasa kebangkitannya tidak ada cara yang lain melalui ketaatan, penyerahan diri, kesediaan untuk memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib, menyangkal diri, itu maknanya sama. Artinya menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita, menempatkan kebenaran Allah di atas kebenaran kita. Dan dampaknya sungguh luar biasa. Paulus katakan dalam ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bicara mengalami dan menerima seluruh janji keselamatan yang hidup yang kekal. Yesus pernah berkata, apa artinya seorang memiliki seluruh isi dunia? Adakah orang dalam dunia ini yang memiliki seluruh dunia? Tidak ada. Yesus katakan, kalau pun ada orang yang memiliki seluruh isi dunia ini, apa artinya kalau jiwanya binasa? Ia hanya menikmati semua itu dalam dunia yang terbatas ini, mungkin 70-80 tahun. Apa artinya dengan hidup yang kekal di dalam kebinasaan dan hidup yang kekal di dalam atau bersama dengan Allah? Setelah kematian, kita akan menjalani suatu kehidupan yang tidak berujung. Dan itu hanya ada dua keadaan, bersama dengan Allah atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena itu Yesus katakan, untuk apa engkau punya segala sesuatunya ini, kalau ataupun engkau harus kehilangan jiwamu, engkau tidak mengalami, menikmati anugerah hidup kekal. Tetapi alangkah baiknya Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang sudah Ia ciptakan dalam dunia ini kepada kita, tetapi saat yang sama kita menerima janji hidup yang kekal. Karena itu jangan jadikan hal-hal yang sementara ini menjadi tujuan tertinggi dalam hidupmu. Yang harus menjadi tujuan tertinggi dalam hidupmu adalah kerajaan Allah, yakni pengenalan akan Allah, mengalami kuasa kebangkitannya melalui ketaatan, penyerahan diri. Saya yakin kalau nilai-nilai kerajaan Allah ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kristus berkata, semua yang lain itu, yang dicari bangsa-bangsa itu, makan, minum, itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah mungkin kita bayangkan, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan hal-hal tersebut menjadi ultimate goal, menjadi sasaran, tujuan yang tertinggi
di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penuntun yang akan kembali mengarahkan kita sebagai seorang pengikut Kristus untuk hidup di dalam tujuan-tujuannya. Yang kita tahu, kehendak Allah, tujuan Allah itu tidak pernah menghancurkan kita, tetapi akan senantiasa menuntun kita kepada kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu ini menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan kami percaya tangan kesetiaan Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak genap. Ketika mereka menikmati masa liburan atau akan menjelang nanti tahun ajaran yang baru, selama mereka mungkin masih harus belajar di rumah, Tuhan berikan hikmat, tanggung jawab lebih lagi ya Tuhan. Berikan kekuatan-Mu, kami percaya Engkau senantiasa memimpin mereka di dalam jalan kemenangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, biar kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kiranya kasih setia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah senantiasa ada menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan